Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan bagaimana konsep pemrograman berorientasi objek pada mata kuliah hari ini. Baiklah, sebelumnya saya mengenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Abdi Rahim Damani. Bisa dipanggil Pak Abdi aja. Dan saya untuk tahun ini baru menyelesaikan S2 dan baru masuk ngajar ke S1 ya. Jadi saya masih dalam proses belajar juga bagaimana menjadi dosen yang baik. Dan selanjutnya, selanjutnya adalah mengenai Java. Apa sih tujuan dari bahasa Java ini? Ya, salah satunya kita kalau dalam bahasa pemrograman itu banyak ya. Ini adalah salah satunya dari bahasa pemrograman, yang dimana ada beberapa macam. Yang pertama itu kita bisa mempelajari bahasa C. Kalau kalian semester 1 sudah mempelajari bahasa C atau C++, selanjutnya adalah kalian harus memahami bahasa Java. Jadi tahapan-tahapan itu ada. Setelah Java ada lagi bahasa pemrograman yang harus kalian pelajari juga. Ada namanya bahasa pemrograman PHP. PHP ada juga namanya Python. Ada Python. Ada juga bahasa pemrograman JavaScript. Nah, itu beda-beda. JavaScript, Java, PHP, Python, bahasa C beda-beda. Pascal itu beda-beda kode-kodenya. Jadi yang kita pelajari ini dia hanya berorientasi objek dan beda dengan pemrograman prosedural. Nah, apa bedanya objek dan prosedural? Nah, tujuannya itu. Jadi kalau objek biasa kita gunakan di kalau awamnya ya, awamnya itu kalau objek itu kita berhadapan langsung dengan si objek tersebut. Contohnya kita membuat sistem, kita buat langsung di laptop tersebut. Jadi tidak bisa kita kalau kita website kita kan langsung ketik alamat nampil. Kalau objek enggak, kita harus install. Ada beberapa komponen, ada beberapa instalasi, seperti software-software itu objek, sistem yang berbasis objek. Jadi topik yang akan kita bahas ini adalah teknologi Java, pemrograman prosedural, dan pemrograman berorientasi objek, bagaimana pengorganisasian program menjadi elemen yang disebut sebagai kelas, dan bagaimana kelas ini digunakan untuk membuat objek. Selanjutnya adalah pengenalan objek, konsep OOP, dan cara compile dan menjalankan aplikasi Java-nya. Jadi kelebihan Java itu banyak ya. Yang pertama kita kalau Java ini sederhana. Sederhananya nggak terlalu ribet, nggak terlalu mudah, ya gitu. Ribet, cuman nggak terlalu ribet kali lah. Karena kan kode-kodenya kalau Java ini dari tahun 2010 sampai 2021 sekarang, kalau yang Java ya kodenya masih jalan. Kode-kode di internet, baik di buku, e-book, modul-modul, itu nanti kode-kode yang saya berikan masih jalan dari tahun yang lalu, terus masih jalan. Lalu berbasis objek, ya berbasis objek yang saya jelaskan tadi, dia berbasis objek, dia hanya berada di dalam laptop kita masing-masing. Objek itu kan satu objek depan kita. Jadi hanya ada satu objek. Baru full modularity, handal, platform independen, dan aman. Amannya itu ya security lah. Masalah security saya rasa lebih aman di Java ya. Karena Java ini security untuk peningkatan lebih baik. Selanjutnya ada perbedaan-perbedaan di sini. Ini adalah tabel untuk perbandingan dari setiap bahasa pemrograman ya. Di bagian bahasa pemrograman di bagian atas ya, ada nih Java, Smalltalk, TCL, Perl, Shell, C. Ini bahasa yang berbasis objek, ada banyak ya. Jadi selain Java, objek itu ada banyak. Lalu kita lihat ada beberapa ini
proses yang ada di bahasa pemrograman berbasis objek ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Performance, yang terakhir kan performance kecepatan. Di mana setiap proses yang ada pada program-program yang diciptakan oleh perusahaan platform programmer ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya juga. Jadi nggak semua bahasa pemrograman yang dibuat oleh platform perusahaan tidak memiliki kelebihan yang 100%. Nah, jadi yang 100% itu kalau kita lihat dari segi pengguna ya, ini kan dari segi pengguna, banyak menyatakan bahwasanya Java inilah bahasa pemrograman yang sangat ya 90% ya ini bilang. Baik ya, sangat baik di objek, di berorientasi objek. Makanya kita menggunakan bahasa Java ini. Kalau yang C++ ini masih banyak kekurangan. Jadi simple, dia tidak ada, kosong nilainya. Tidak penuh nilainya. Banyak pengguna menyatakan tidak penuh dan objek orientasinya kurang. Banyak keamanan. Jadi untuk performance ya performance lumayan lah. Jadinya gitu juga. Apa teknologi yang digunakan oleh Java? Jadi ada beberapa bagaimana teknologi Java yang berkembang. Ini ada beberapa ininya, 4 macam ya. Pertama programming language, bahasa pemrograman, development environment, application environment, dan deployment environment. Jadi sudah ada 4 macam. Bisa diartikan sendiri ya. Bangnya. Jadi pertama penjelasannya, programming language. Nah, di sini ada programming language. Bahasa pemrogramannya yaitu sintaks bahasa pemrograman Java mirip dengan bahasa C++. Mirip, teman nggak sama. Mirip tapi tidak sama. Ada development environment-nya, yaitu teknologi Java menyediakan compiler, interpreter, documentation generator, dan class file packaging, package namanya. Jadi kita kalau dalam Java ada beberapa proses sebelum kita mengeksekusi kode program kita. Yang pertama kita harus compiler terlebih dahulu, baru interpreter, dokumentasi generator, dan class file packaging ini adalah untuk package file yang sudah selesai. Ketika dalam pembuatan program Java sudah selesai, maka kita package menjadi satu sistem. Jadi nggak bisa kode-kode kita itu kita jalankan ke dalam sistem yang mau kita buat. Maka ada beberapa proses. An application environment yaitu standalone program yang tidak memerlukan web browser untuk mengeksekusi program atau applet. Jadi kita dalam pembuatan sistem berbasis Java ini tidak memerlukan web browser, jadi hanya memerlukan laptop komputer dalam proses mengeksekusi programnya. Jadi ketika kita membuat suatu program, kita coba menggunakan kode, kita jalankan, kita nggak perlu web browser. Dalam satu software NetBeans tadi, kita bisa menjalankannya langsung. Jadi ketik kode, run, compiler, eksekusi, cek error checking, lalu kita run lagi, jalankan, proses berjalan, jadilah sistem yang mau kita buat, program yang mau kita buat berdasarkan kode atau langkah-langkah yang dibuat. Sebelumnya kan sudah belajar algoritma kan, jadi sebelum kita membuat bahasa pemrograman, kode-kode program Java, kita harus tahu langkah-langkah apa yang mau kita buat. Jadi ada beberapa macam langkah-langkah, contoh-contoh situasi, tergantung situasi dan kondisi masalah yang ada untuk membuat program tersebut. Deployment environment, yaitu terdapat 2 deployment environment utama. Jadi di sini ada 2 deployment environment utamanya. Yang pertama, satu itu adalah JRE, Java Runtime Environment, yang menyediakan kelas-kelas komponen. Kelas-kelas yang tersimpan dalam package komponen GUI,
class dan collection API. Yang kedua adalah web browser. Banyak web browser komersial yang menyediakan lingkungan Java, teknologi interpreter, dan runtime. Jadi ada dua jenis dalam deployment environment-nya. Yang pertama kita menggunakan JRE, kita menyediakan kelas-kelas. Jadi kalau misalnya dalam Java kita banyak nanti bermain kelas. Kelas-kelas yang disimpan dalam package. Nah, ada nanti namanya kelas, ada package. Baru ada komponen GUI juga. GUI itu adalah tampilannya. Baru juga ada collection API. API ini berfungsi untuk koneksi antar database. Kalau kita nanti masuk ke dalam database-nya. Web browser itu banyak ya. Kalau web browser ini untuk menjalankannya saja. Jadi ada beberapa web browser yang bisa menjalankan kode Java ya. Kalau misalnya Chrome sama Firefox itu nggak bakal jalan. Ada beberapa browser apa yang lupa saya. Selanjutnya adalah fitur dari Java teknologi. Ada beberapa fitur. Yang pertama ada Java Virtual Machine, ada garbage collection, sekuritas kode. FM, Java Virtual Machine, ada banyak ya prosesnya. Jadi mereka ini selain untuk membuat program juga menyediakan spesifikasi hardware platform, banyak beberapa fungsi-fungsinya. Saja, nah ini dia. Ini untuk fungsi-fungsinya banyak ya. Untuk mengecek dan membersihkan memori yang tidak lagi terpakai, dilakukan otomatis berjalan sesuai dengan implementasi. Fungsi-fungsinya saja. Baru ini untuk Java Runtime Environment ya. Jadi Java Runtime Environment ini dibuat oleh perusahaan Java. Nah, jadi mereka ini membuat software Java Runtime, beda sama bahasa pemrograman. Jadi ini adalah software. Nama ini adalah tugas-tugasnya lah ya. Baru bagaimana operasinya, nah ini dia. Di sini kita menengok flowchart, alur kerja dari bagaimana proses dari JRE tersebut ya. Jadi yang pertama kita membuat ini dulu ya, compile-nya terlebih dahulu dengan alurnya, karena dia dari sini compile. Di sini ada file dalam bentuk Java, jadi nanti extension-nya itu adalah .java. .java ini dengan nama test grading. Nah, kita proses menggunakan kelas-kelas. Nah, kelasnya ini adalah ini dia, Java class. Jadi Java Runtime Environment ini akan membaca kelas, bukan membaca Java-nya. Filenya ini dieksekusi di compiler kelas-kelas tersebut, maka diproses oleh jaringan dari JRE, masuklah ke dalam proses Java Runtime. Maka di sini diproses class loader, namanya adalah mengelola kelas-kelas yang dibuat. Nah, di situ dikelola, dibaca apa yang dibuat kelasnya. Setelah itu membaca bytecode verifier. Bytecode ini adalah kode-kode yang kita buat nantinya. Ada beberapa contoh. Jadi di sini membaca kode, baru interpreter diproses bagaimana kode itu bekerja, maka ditranslate namanya. Baru di run, runtime. Di runtime ini adalah diproses menjalankannya, lalu jadilah hardware. Hardware ini maka diproses ke dalam laptop kita, dijalankan ke laptop kita atau komputer ya, laptop atau komputer. Ini contoh kode degrading .java. Di sini ada sampel hello world, public class test grading ya. Jadi di sini ingat kalau Java kodenya nanti public class test grading, nama test grading ini harus sama dengan nama file Java-nya. Jangan berbeda kelas test grading dengan file test grading beda, maka program yang dibuat nanti tidak jalan. Dan ingat dalam mengketik kode public static void main string, ini ada buka tutup ya, string s-nya ini besar.
args, argx. Nah, di situ ikuti aja kode awal. Ini adalah kode dasar dari pembuatan kode Java. Baru kita membuat namanya greeting hello sama dengan greeting hello titik grade. Jadi sini ada pemanggilan kode greeting ya, file greeting Java. Jadi ada dua file nanti, bisa dicoba nanti dalam ketika sudah selesai penginstalannya. Kita buat dua file, harus sama ya, ini greeting ya. Deklarasinya masuk ke public class greeting, void grade. System out println H1. Ya. Compiling and running the test grading program. Compiling test grading di Java, Java class test grading. Grading di Java is compiled automatically. Jadi di sini otomatis mengcompile grading di Java berdasarkan compile dari test grading. Maka menjalankan aplikasi running application Java test grading. Yang dijalankan itu adalah Java test grading. Dan grading titik Java ini akan otomatis tercompile. Casing common compile and runtime errors. Sini ada Java comment not found. Grading ini untuk proses pengcompilernya, compiler time errors. Jadi nanti ada beberapa ketika dikompil maka ada proses eksekusi kode. Lihat di sini. Runtime error, Kevin plus test grading. Ini ada runtime errornya juga. Nanti diberitahu ada yang error, tidak. Lalu selanjutnya, untuk proses runtime environment-nya yang saya jelaskan tadi itu seperti ini tampilannya. Tampilan itu ini alur kerjanya aja ya, alur kerja dari Java runtime. Bagaimana proses-proses yang ada di pengkodian Java. Oke, lanjut ke pemrograman prosedural. Nah, di sini ada pemrograman prosedural. Bagaimana proses program prosedural ini kerja. Dan tampilan, deskripsi grafik, lalu kita masuk ke bahasa prosedural. Yaitu serangkaian tugas yang diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur. Yang bagaimana cara pandang atau programnya adalah suatu urutan instruksi. Dan di mana programmer harus membreakdown atau suatu problem menjadi subproblem yang lebih simpel dengan fungsi dan prosedur menjadi fokus utama. Dan fungsi dan prosedur digunakan untuk salah satunya adalah memanipulasi data, yang di mana data yang dimanipulasi harus bersifat pasif. Jadi prosedural ini adalah, kalau bahasa singkatnya adalah instruksi ya. Instruksi, langkah-langkah instruksi berdasarkan data. Jadi kita cari dulu masalah yang ada, kita buat langkah-langkahnya, kita terjemahkan ke dalam instruksi bahasa prosedural. Setelah itu kita masukkan ke dalam kode bahasa pemrograman Java. Ini adalah pemrograman berorientasi objek, grafiknya seperti ini. Lalu ada juga keuntungan OOP ya, Object Oriented Programming. Reusabilitas, pembangunan program lebih cepat, fleksibilitas lebih tinggi, ekstensibilitas, less maintenance. Less maintenance ini adalah untuk maintenance perbaikan atau pengelolaannya itu lebih mudah. Baru menggunakan fleksibilitas lebih tinggi, lebih fleksibel ya. Baru pembangunan program lebih cepat, reusabilitas. Oke. Jadi selanjutnya adalah pemrograman berorientasi objek. Fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah. Jadi yang saya bilang tadi, fungsi dan data. Jadi kita harus menyiapkan data, menyiapkan masalah-masalah yang ada untuk kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Kalau tidak ada masalah, maka bingung membuat programnya. Maka sebelum kita membuat program, ingat harus cari masalah terlebih dahulu.
Jadi ingat aja di sini kata kunci dari OOP, Object Oriented Programming. Yang pertama objek, itu dimana dapat berupa kelas atau instance, harus berasal dari entitas atau konsep. Selanjutnya ada kelas, ada template untuk membuat objek, template. Kelas itu template, template untuk membuat objek. Jadi sudah disediakan oleh platform Java template-nya, jadi kita hanya tinggal membuat bahasa pemrograman kodenya. Selanjutnya ada atribut, identitas unik dari objek. Identitas unik itu seperti ada beberapa. Saya bilang tadi, contoh string, ars, gitu kan. Atribut, kita membuat atribut, kita membuat function. Lalu ada metode, fungsi untuk pengaksesan atribut atau tugas tertentu. Enkapsulasi atau menyembunyikan struktur data dan mengimplementasi suatu kelas. Inheritasi, mempresentasikan keterhubungan struktural antar kelas. Nah, jadi ini tadi yang berhubungan. Contoh kita menghubungkan dua file kelas Java menjadi satu program bisa. Karena Java ini nanti banyaknya saling terkoneksi dengan bahasa file yang lain. Jadi nggak harus satu file Java ini. Bisa dua file digabung, pemanggilan, compile, jalan. Jadi selanjutnya kita mengenal apakah itu objek. Apakah itu objek? Objek itu, ingat ya, objek itu adalah semua benda yang ada di dunia nyata yang dianggap sebagai objek, yang berada di hadapan kita itu objek namanya. Mau rumah, mau mobil, sepeda motor, gelas, komputer, meja, dan lain-lain, itu adalah objek. Dan karakteristik dari objek, itu kita, setiap objek memiliki state yang dimana sebagai status atribut. Dan setiap objek juga memiliki tingkah laku. Contoh, objek sepeda nih. Saya memiliki atribut. Nah, atribut itu apa? Isinya lah. Fungsi-fungsi yang ada di objek tadi, itu adalah atributnya adalah pedal, roda, jeruji, warna, jumlah roda. Baru memiliki metode ya. Bagaimana proses perputaran roda, bagaimana proses perputaran sepeda, penjalan kena bagaimana, yaitu menggunakan kecepatan yang naik, kecepatan yang menurun dengan cara perpindahan biji sepeda. Itu ya. Terus di sini ada penggambaran pemrograman berorientasi objek dengan penggambaran pada dunia nyata. Jadi kalau kita kaitkan ke dalam bahasa pemrograman, kita membuat bahasa pemrograman, membuat program seperti yang ada di dunia nyata. Apa yang ada di dunia nyata yang belum terselesaikan, maka kita bisa buat programnya untuk menyelesaikan masalah tersebut biar lebih mudah. Itulah contohnya. Apa itu kelas? Nah, ini kelas ada juga. Kelas ini sudah jelasan tadi ya. Template ya. Ada atribut. Oke. Ini contoh ya. Nanti ini saya contohkan kelas ya. Kelas Volcano Robot. Di sini kelasnya itu adalah nama sesuai dengan nama file ya. Volcano Robot, baru ada instance variabel. Nah, ini variabel namanya. String, status. Ya, mana variabel ya? Variabelnya adalah status. Ini tipe data. Sudah belajar tipe data kan sudah. Ingat, string adalah tipe data. Menyimpan karakter. Integer itu angka, float itu perhitungan jumlah belakang koma, temperatur. Setelah itu kita menggunakan metode. Nah, ini metode proses yang ada di dalam Volcano Robot ini kita buat. Void cek temperatur. Kita mau cek temperatur. Jika temperatur lebih besar lebih besar dari 660, maka status sama dengan returning home.
dengan speed sama dengan 5. Speed status ini diambil dari variabel speed dan status, temperatur diambil dari variabel sebelumnya. Kita buka kurung, ingat, ketika kita membuat prosedural, maka kita buat if ya. Ini ada ini ingat kodenya nih, ketika ini buka kurawal 2, maka tutup kurawalnya juga 2. Tidak boleh buka kurawal 2 ini beda sama buka kurung. Buka kurawal ini 2, buatlah 2 di sini. Jangan nanti di sini 2, di sini 3, nggak jalan programnya. Error. Lanjut, kita ke void show attributes. Di sini kita membuat sama dengan metodenya. Kita membuat variabel baru, fungsi baru ya ini, betul baru. Ini pertama fungsi pertama, ini adalah fungsi kedua proseduralnya. Void show attributes. Maka kita akan menampilkan fungsi yang telah ditetapkan tadi, karena nggak bisa langsung ditampilkan yang dari sini. Jadi setelah kita membuat fungsinya, kita ambil data variabelnya, kita tampilkan. Void show attribute system out println, maka di sini berguna untuk menampilkan hasilnya ke dalam bahasa pemrograman yang sudah jadi. Contoh. Di sini kita menggunakan fungsi system out println. Nah, di situ fungsi prosedur, langkah-langkah untuk kode menampilkan data, menampilkan fungsi variabel yang tadi. Baru kita tampilkan variabel statusnya dengan cara seperti ini, status titik 2. Tambah status. Jadi ini pemanggilan untuk variabel yang ini ya. Ini juga seperti itu, speed, yang temperatur. Ini kode dasar. Ini bisa dicoba. Setelah itu kita lanjut ke contoh ya, contoh lanjutan ya. Contoh lanjutan. Sekarang saya minum dulu ya. Oke, kita lanjut. Break sebentar. Minum dulu, ngopi. Dan kita lanjut lagi. Dalam bahasa pemrograman ini kita harus santai aja. Jadi kita akan lanjut ke contoh lanjutan proses bagaimana Volcano Robot ini bekerja. Ada beberapa variabel yang bisa dapat saya jelaskan di sini. Di sini ada variabel Dante sama dengan new Volcano Robot, Dante titik status, Dante titik speed, Dante titik temperatur.
Suara saya sudah ada. Sudah on. Jadi selain kita membuat program, kita juga harus pandai membaca bahasa pemrograman tersebut. Jadi jangan kita buat, kita nggak tahu bagaimana menjelaskannya. Dan T-nya adalah variabel yang dari atas tadi. Status speed temperatur ini kita ambil dari berdasarkan fungsi yang sebelumnya. Maka dan titik show attribute system activity print L increment speed to 3 dan titik speed sama dengan 3 dan titik show attribute. Nah, ini pertama dia ada lebihnya gitu juga. Dan titik show attribute sehingga temperatur turun 670. Ini solusinya ya. Jadi titik temperatur 670. DT titik show attribute system out print L checking temperatur, cek temperatur show attribute. Oke. Itu udah. Pemeriksaan. Oke. Lanjut ya. Oke, itu saja sih. Nah, kalau untuk dasarnya seperti itu ya. Kalau yang lain teori-teorinya bisa dibaca-baca sendiri ya. Kalau dijelaskan semua, haus juga. Haus juga jelasan. Oke, ini saya stop dulu.